saya, tidak akan menimpa saya. Nah, itu jenis mimpi kedua. Meskipun ini mimpi bagus atau tidak bagus, tiap orang pasti punya persepsi beda-beda. Seperti kalau bapak-bapak mimpi jadi pengantin, ini mimpi bagus atau jelek? Wah, kalau diceritakan istrinya, wah ini mimpi jelek, kamu harus segera meludah ke sebelah kiri 3 kali. Tapi kata suaminya, wah ini cakep, ini nggak akan meludah. Akhirnya tengkar gara-gara mimpi. Baik, nah yang ketiga, tidak ada hubungannya nomor pertama, tidak ada hubungannya dengan nomor kedua, yang itu disebut ahlam. Ahlam itu mimpi yang lebih didominasi oleh memori yang ada di otak, sering disebut dengan bunga tidur. Siang-siang makan bakso, nanti malam akhirnya mimpi makan bakso. Siang hari ikut reunian SMA, ternyata nanti malam ketemu itu si Eneng yang teman SMA karena punya hubungan spesialis masa lalu. Nah, itu mimpi yang ketiga, tidak ada hubungannya dengan pertama dan kedua. Nah, sekarang bagaimana dengan mimpi basah? Bagus atau jelek atau nomor ketiga? Ternyata nomor kedua, jelek. Di kitab Subulus Salam, Imam Son'ani menyebut mimpi basah min tala'u bisyaiton, itu perbuatan setan, main-mainnya setan. Maka para nabi dan istri nabi dijaga oleh Allah seumur hidup, mereka tidak pernah mengenal mimpi basah. Jadi mimpi basah tidak bagus. Apalagi kalau mimpi basahnya tiap hari tertentu. Menurut kita yang biasa meruqyah dulu, ini ada indikasi orang ini dicintai oleh jin. Ada beberapa orang yang hari-hari tertentu tidak mau tidur dengan istrinya, dia maunya tidur sendiri. Begitu tidur akhirnya mimpi basah. Berarti ada indikasi dia ada jin yang jatuh cinta kepada orang ini. Baik. Nah, kemudian bagaimana dengan mimpi ketemu orang meninggal dunia? Mungkin tidak, mungkin. Inilah yang dibahas oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwa roh orang yang hidup bisa saja bertemu dengan roh orang yang mati, tapi pertemuan itu lewat mimpi. Seperti satu riwayat ketika seorang terbangun karena mimpi ketemu Qais temannya, temanku, aku namanya Qais, aku sudah mati syahid, baju besiku dicuri oleh seseorang dan sekarang disembunyikan di kandang kuda. Tolong ambil, berikan kepada ahli warisku. Begitu bangun, orang ini segera bertanya kepada Umar bin Khattab. Umar menyarankan laksanakan mimpi itu. Betul, begitu dia pergi ke kandang kuda, dalam mimpi itu dia melihat TKP, kemudian menemukan besi dan diberikan kepada ahli warisnya. Jadi mimpi ketemu orang meninggal kemungkinan ada. Ya bisa saja ketika ibu meninggal, putrinya nanti malam tiba-tiba bermimpi setelah ibunya dikubur. Kemudian ibunya berpesan, manggil-manggil, "Neng," kata si ibu, "itu kalung di leher ibu kenapa belum dicopot?" Dilaksanakan tidak? Ya silakan dibongkar. Kalau betul kalung itu belum dilepas, silakan diambil, jadikan sebagai harta waris. Nah, ini contoh mimpi ketemu orang meninggal dunia. Bagaimana mimpi dengan ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mungkin di banyak kitab hadis, termasuk Bukhari, "Man ro'ani fil manam faqad ro'ani."
mimpi bertemu dengan aku, berarti dia benar-benar bertemu dengan aku. Cuma siapa yang mimpi ketemu Rasulullah, adabnya mimpi ini bukan konsumsi publik, tidak usah dicerita-ceritakan. Dan kalau ada orang mengaku-ngaku ketemu Rasulullah dalam mimpi, perlu dicek fisik beliau sebagaimana yang tercantum atau dikumpulkan riwayatnya oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Misalnya, Bapak melihat Rasulullah, iya. Rambut beliau bagaimana? Ubanan semuanya. Oh, berarti jelas bohong. Karena Anas bin Malik menyampaikan uban Rasulullah tidak lebih dari 20. Nanti silakan cek hidungnya bagaimana, dahinya, dadanya, dan lain sebagainya. Kalau cocok dengan yang ada dalam riwayat itu, berarti benar. Nah, berkenaan dengan mimpi, terakhir, mimpi tidak boleh dijadikan dasar syariat untuk menentukan halal dan haram, untuk menyampaikan ini ada amalan-amalan baru, informasi dari Rasulullah. Karena kaidah ahli sunnah wal jamaah mengatakan ar-ru'ya as-solihatu haqqun wal firasatu lil mu'mini haqqun ghaira annaha laisat masdaron litashri'. Mimpi dan firasat diakui dalam Islam, tapi tidak boleh dijadikan dasar bagi syariat, karena syariat sudah sempurna, tidak membutuhkan tambahan. Tapi kan bapak-bapak sering mendengar ada di YouTube, Mas saya tadi malam ketemu Rasulullah, Rasulullah memberikan amalan, baca sholawat yang ini bunyinya sekian ratus kali, dijamin dompetnya tidak pernah akan kosong. Sholawat ini kalau dibaca sekian ratus kali setiap malam sampai istiqomah, sampai meninggal dunia, maka begitu ketemu munkar dan nakir akan didampingi oleh Rasulullah sehingga bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Nah, kalau sudah seperti ini berarti tidak benar, karena mimpi tidak bisa dijadikan sebagai sumber syariat. Masya Allah, mukadimah sudah lama. Baik, kita langsung masuk bab adzan. Qala Ibnu Hajar al-Asqalani qala babul adzan an Abdullah ibni Zaid ibni Abdi Rabbih sallallahu alaihi wasallam qala tafa bi wa ana naimun rajulun faqala taqulu Allahu akbar fadzakarul adzana bi tarbi'it takbir bi ghairi tarji wal iqamata furada illa qad qamatis shalah qala falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha la ru'ya haq al hadits akhrajahu Ahmadu wa Abu Dawud wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah wa zada Ahmadu fi akhiri qissati qauli Bilal fi adzanil fajri as-salatu khairum minan naum. Ya, silakan Pak Suparna. 144 Iya, 144. Dari Abdullah bin Zaid bin Abdurrahim, beliau berkata, saya dikunjungi oleh seorang laki-laki ketika saya sedang tidur. Dia berkata, kamu ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Lalu dia menyebutkan azan dengan takbir 4 kali tanpa tarjih, dan iqomah diucapkan sekali-sekali kecuali qad qamatis shalah, artinya salat akan didirikan. Perawi berkata, pada harinya aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, sesungguhnya ia adalah mimpi yang benar. Nah, langsung 145 dari Abu Mahdurah. Ahmad menambahkan di akhir hadis tersebut kisah ucapan Bilal pada azan fajar
as-sholatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Yang 145-nya. 145. Ya. Dari Abu Mahdurah. Ya. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan azan kepadanya, lalu dia menyebutkan tarji di dalamnya. Ya, tarji. Jadi kesimpulannya adalah ada perbedaan antara adzan versi Bilal yang ada di kota Madinah dan adzan versi Abu Mahdurah sebagai muadzin di kota Mekah. Yang Abu Mahdurah ada tarji, tadi kalimat terakhir. Tarji itu apa? Pengulangan kalimat syahadat. Baik. Contohnya begini. Taruhlah saya Abu Mahdurah, posisi kita sekarang sedang di Mekah. Maka adzannya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah adzan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Mahdurah sebagai muadzin di kota Mekah. Yang di Madinah yang mengumandangkan adalah Bilal, adzannya seperti yang kita dengar setiap hari. Nah, versi Abu Mahdurah kelihatannya kurang populer. Kalau bapak-bapak mau mempraktekkan silahkan.